Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak teacher hari ini? Harapan teacher selalu anak-anak teacher dalam keadaan sehat, kuat semangat, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan yang terpenting anak-anak teacher harus selalu jaga kesehatan ya. Ya, anak-anak teacher, ya nanti kita berdoa bersama-sama, kita mendoakan teman dari anak-anak teacher yaitu Kasih yang sampai hari ini masih mengalami sakit. Kita doakan supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan Kasih. Namun sebelum berdoa, kita mau tepuk semangat dulu supaya semangat semua melakukan segala aktivitasnya. Tepuk semangat. I am happy, you are happy, we are happy. Yes, yes, yes. Oke, bahasa Indonesianya. Tepuk semangat. Saya senang, kamu senang, kita senang. Yes, yes, yes. Wow, hebat. Karena anak teacher sudah senang, sudah semangat, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. 1, 2, 3 ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib, ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sampai hari ini kami masih rasakan. Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami. Namun sebelumnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sebelum kami mengajari anak-anak kami dan anak-anak kami yang belajar di rumah. Tuhan senantiasa memberkati, berikan kekuatan kesehatan, semangat sukacita dalam belajar. Dan juga saat ini Kasih mengalami sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan. Dan obat makanan minuman yang dikonsumsi menjadi kesehatan bagi Kasih. Berkati terus orang tua dari anak-anak kami. Berkati juga kami guru-guru Holy Vision. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hore. Oke, anak-anak teacher. Karena anak teacher sudah bernyanyi dan sudah berdoa, sekarang teacher mau mengingatkan kembali yaitu ayat hafalannya ya. Tinggal hari ini harus dihafal ya. Ayat hafalannya yaitu Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Jadi anak teacher pastinya tidak mau menjadi orang yang dungu ya. Sudah tahu ya arti dari dungu? Ya, jadi anak teacher sangat-sangat teacher berharap anak-anak teacher semua menjadi anak-anak yang mencintai pendidikan, mencintai pengetahuan, sehingga anak teacher semakin pintar, semakin hebat, semakin cerdas, dan semakin takut akan Tuhan. Oke, semangat. Sekarang teacher mau panggil nama anak teacher dulu ya. Ya, semuanya anak teacher nanti kalau teacher sebut namanya, hadir teacher, seperti itu ya nak. Ya, meskipun teacher tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Oke? Aku punya 2 mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanherib, ada Febrina, ada Feby, ada Felix, ada Gilbert,
Dua mata bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada hot mertua, ada Intan, ada Jepandi, ada Joshua, ada Juan, ada Kasih, ada Linzian, ada Obed, ada Theo, ada Yemima. Wow. Anak teacher harus terus semangat. Oke. Hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat, Friday, tanggal 5 bulan 2 tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang kegiatan rekreasi yang dapat kita lakukan. Ya, selain dari belanja kemarin ya, hari ini kita belajar tentang kegiatan rekreasi yang dapat kita lakukan adalah berkunjung ke kebun binatang. Kita sudah mempelajari tempat rekreasi yaitu kebun binatang. Hari ini kita belajar tentang kegiatan rekreasi yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan apa teacher bilang? Rasa bosan, rasa jenuh, ya rasa pokoknya sudah malas ya. Untuk membangkitkan semangat lagi, kita perlu melakukan kegiatan rekreasi seperti berkunjung ke kebun binatang. Kemarin kita belanja ya belanja boleh ke pasar, boleh ke mall, ke warung juga. Ya, yang paling penting adalah hati dari anak-anak teacher senang. Hari ini ya kita juga perlu melakukan kegiatan rekreasi yaitu berkunjung ke kebun binatang. Pastinya anak-anak teacher kalau berkunjung ke kebun binatang pasti sangat-sangat senang. Benar? Pasti ya menghilangkan rasa capek, rasa jenuh, rasa bosan karena ya terus di rumah, jadi perlu untuk refreshing. Tapi sekarang belum ya, jadi anak-anak teacher harus tetap sekarang ini berada di rumah, jangan dulu untuk berencana pergi jauh-jauh dari rumah ya, demi kesehatanmu, demi kesehatan keluargamu dan kesehatan banyak orang. Ya, di sini di buku rekreasi, ya anak teacher boleh buka. Di buku rekreasi halaman 7, di situ ada tempat rekreasi yaitu kebun binatang. Ya, di kebun binatang kita bisa atau dapat melihat pastinya macam-macam binatang ya. Ada banyak binatang seperti di sini ada gajah, ada zebra, kemudian ada apa lagi nih? Ada sapi, kemudian ada jerapah. Wow, pasti sangat senang. Tapi seperti yang terus teacher bilang waktu belajar kebun binatang, tempat rekreasi, teacher mengingatkan anak-anak teacher, jikalau kamu berada di kebun binatang, kamu harus ingat, harus mematuhi peraturan yang ada di situ. Oke, ya lebih baiknya harus dekat-dekat dengan orang tua. Jangan merasa bahwa diri sudah hebat tanpa harus didampingi orang tua. Jangan seperti itu ya. Jadi anak-anak teacher, kalau kamu melakukan kegiatan rekreasi di kebun binatang, kamu harus selalu dekat dengan papa mamamu, jangan jauh-jauh, nanti bisa hilang atau bisa juga nanti kamu masuk ke kebun binatang itu, masuk ke tempat yang dilarang ya, seperti ini ya, seperti yang ada pada gambar ini. Kita sebut aja ini namanya si Ricky. Si Ricky ya. Ya, di sini ada jalan. Ya kan, ini kebun binatang. Ya, ini gerbang masuknya. Kemudian ini ada jalan. Ricky-nya di sini dia
berada di mana ini? Nah, di atas pohon ini ada ular, ya kan? Di atas pohon ini ada ular. Terus Rikinya ini masuk masuk ke kandang, ke kebun, masuk ke area binatangnya. Bukan di jalan lagi dia ya. Ya, ya di sampingnya itu ada pohon, kemudian di atas pohon itu ada ular. Jadi di sini Rikinya posisinya bahaya atau tidak? Berbahaya atau tidak? Ya, di sini posisinya si Riki sangat berbahaya. Ya, karena ini binatang yang buas. Ular itu dia bisa mematok ya. Ya, jadi si Riki di sini harusnya dia tidak boleh seperti ini ya. Jadi itu yang selalu teacher ingatkan kepada anak-anak teacher, supaya ketika kamu dimanapun berada harus mematuhi peraturan, apalagi di kebun binatang. Ya, apalagi kalau misalnya binatangnya itu buas, ya bisa saja nanti kamu ya diterkam. Contohnya kamu masuk di kandang harimau, bisa diterkam sama harimaunya atau singa, ya kan? Jadi anak teacher harus menjaga ya, lebih baiknya jaga jarak dari binatang tersebut. Dan teacher selalu ingatkan, jangan melempari binatang itu dengan batu atau kayu atau benda-benda lainnya. Harus sayangi binatang, karena binatang itu adalah ciptaan Tuhan. Teacher mau tanya, bagaimana perasaannya ketika melakukan kegiatan rekreasi di kebun binatang? Pasti sangat senang, ya kan? Ketika berkunjung ke kebun binatang pasti hatinya sangat senang. Senang dapat melihat langsung binatang-binatang. Kemudian senang bisa melihat pemandangan yang indah pastinya, ya kan? Ya. Oke, nah teacher, kalau mau berkunjung ke kebun binatang, nanti ya tunggu situasinya sudah aman. Jadi, di buku rekreasi halaman 7 ini, tugas dari anak-anak teacher adalah mengamati gambar. Ya, diamati gambarnya, perhatikan gambarnya, kemudian melingkari gambar-gambar yang janggal. Gambar-gambar yang janggal yang tidak seharusnya berada di situ, atau yang tidak cocok harus di situ, ya kan? Cocoknya di sini, cocoknya contohnya di rumah, tapi ini ada di kebun binatang, ya. Nanti anak teacher perhatikan, amati gambarnya, kemudian lingkari gambar-gambar yang janggal tersebut. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ya, teacher sebutkan ya. Ya, ini si Riki ini tadi, si Riki. Janggal dia ya. Dia masuk ke area binatang tersebut. Harusnya dia berada di jalan ini, tapi dia masuk di situ. Ya kan? Di kandang binatang itu. Bisa dipatok ayam, bisa dipatok ular nanti ya. Ya digigit ular, bisa digigit ular kalau berada di situ. Ya nanti teacher. Ya, contohnya ini si Riki. Kemudian selebihnya perhatikan lagi gambar-gambar yang lain. Cocok atau tidak gambar tersebut berada di kebun binatang ini. Oke? Mengerti kan sayang? Ya, pasti mengerti ya. Contohnya tadi si Riki teacher bilang. Berarti Rikinya dilingkari janggal dia ya. Dia adalah manusia bukan binatang, tapi dia masuk ke kandang binatang itu. Ya, sangat berbahaya. Ini buku rekreasi halaman 7. Kemudian buku rekreasi halaman 13. Di buku rekreasi halaman 13, di sini anak-anak teacher pertama menyediakan kacang hijau, kemudian beras. Ya, kacang hijau dan beras saja ya nak. Kacang hijau dan beras saja. Ya, nanti kacang hijaunya tempelkan di kelopak bunga. Mana itu kelopak bunga? Ingat, kacang hijaunya tempelkan di kelopak bunga. Ini dia kelopak bunga. Ya, ini kelopak bunga. Kemudian tempelkan berasnya di bagian tengah.
di bagian tengah bunga. Di sini tempelkan beras ya nak, beras yang ada di rumahmu. Bisa, pasti ada beras ya di rumahnya. Kalau kacang hijau mungkin anak teacher harus pergi dulu ke warung belinya. Bisa minta tolong nanti sama papa mamanya untuk beli kacang hijaunya sedikit saja. Kemudian nanti anak teacher tempelkan tadi kacang hijaunya di bagian kelopak bunganya sini. Tempel ya, seperti ini. Kurang jelas. Ya, karena teachernya seperti ini, anak-anak teacher lebih gampang di meja ya. Jadi nanti contohnya buat lemnya dulu. Nah, lemnya. Nanti anak-anak teacher jangan pakai tangan ya. Ya, teacher saja. Kemudian tempelkan kacang hijaunya. Ya. Ya, supaya lebih cepat juga nanti buat lemnya di sini, kemudian jatuhkan kacang hijaunya supaya nempel dia, kemudian agak tekan-tekan supaya rata. Oke, seperti itu supaya lebih cepat mengerjakannya. Tapi harus rapi, jangan di luar garis. Demikian juga dengan berasnya nak, tempelkan buat lemnya di sini, kemudian nanti tempelkan berasnya. Pasti hasilnya cantik. Ya, halaman 18 buku rekreasi. 2 ya tugasnya di buku rekreasi. Kemudian di buku kotak. Di buku kotak tugas anak-anak teacher menjumlahkan. Ya, teacher terus mengingatkan anak teacher untuk menjumlahkan. Jangan sampai lupa ya cara menjumlahkan. Ini bilangannya besar. Jadi harus bagaimana cara menghitungnya. Teacher buat nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Nah, di sini 6 tambah 4. Kemudian di sini 8 tambah 3. Kemudian 11 tambah 4. Kemudian 13 tambah 2. Kemudian 15 tambah 3. Oke. Teacher kasih yang terakhir saja contohnya. Yang nomor 5. Ya. 15 tambah 3. Anak-anak teacher seperti yang selalu teacher kasih tahu, bisa menggunakan jari, tapi jarinya terbatas. Bisa menggunakan sempoa untuk berhitung, bisa menggunakan benda-benda seperti batu, bisa menggunakan pensil, krayon, dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk menjumlahkan atau berhitung. Berhitung ya, untuk belajar berhitung atau belajar menjumlahkan, ya, atau belajar yang lainnya. 15 tambah 3. Teacher hari ini tidak menggunakan batu, tidak menggunakan sempoa, tidak menggunakan benda yang lain. Teacher hanya mau simpan di mulut saja. Simpan di mulut ya. 15 tambah 3. Ya. Kalau anak-anak teacher lupa angka, contohnya lupa angka, anak teacher boleh tulis dulu di samping bukunya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 20 saja ditulis. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Teacher memberikan contoh yang kelima. Ya, 15. Teacher lingkari yang ke-15. Ya, 15. Ya, 15 teacher simpan di mulut. Dari 1 sampai 15 ya. Teacher simpan di mulut. Tambahkan 3 di jari. Setelah angka 15, berarti angka berapa? Setelah angka 15, 3 di jari. Ya, setelah angka 15, berarti maju ke depan. Angka 16, 17, 18,
Jadi 15 di mulut, sudah teacher lingkari, tambah 3 di jari. Setelah 15, 16, 17, 18. Berarti 15 tambah 3 itu adalah 18. Ya, kalau anak teacher lupa dengan angka 1 sampai angka 20, anak-anak teacher boleh tuliskan di sampingnya itu, di samping tugasnya ini ya. Tuliskan di bawahnya juga boleh seperti ini. Tapi kalau sudah hafal, sudah mengenal angka 1 sampai 20 bahkan sampai 100, sudah lebih gampang menjumlahkannya. Ya kan? Pastinya yang paling penting adalah anak teacher selalu semangat belajar ya. Jangan pernah padam semangat belajarnya, atau jangan pernah malas ya, supaya tambah pintar ya. Cintai pendidikan seperti firman Tuhan yang teacher tugaskan kepada anak teacher untuk dihafal ya. Jadi kamu harus mencintai pengetahuan, mencintai pendidikan supaya kamu bertambah pengetahuan, kemudian menjadi anak yang semakin cerdas, pintar, dan hebat. Oke anak teacher, 3 tugasnya. Di buku rekreasi 2, kemudian di buku kotak 1. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.